Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Nyonya Deice Benyamin Matialu. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memulai ibadah dengan diawali himne Pelkat PKP. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pemeliharaan Tuhan masih boleh kami rasakan sampai dengan sore hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih menjaga kami, bahkan memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kami untuk boleh datang di hadapan Tuhan dalam ibadah Pelkat PKP sore hari ini. Tuhan kiranya berkati kami semua, agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berjalan dengan baik. Terlebih khusus kami mau berdoa untuk pelayan firman hari ini, Nyonya Deice Matialu. Biarlah Tuhan kiranya berkati dia dengan lebih lagi, sehingga dia boleh mewartakan firman Tuhan bagi kami. Dan kami semua yang mendengarkannya boleh mendapatkan berkat dari firman yang kami dengar.
Juga kami berdoa untuk semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan ibadah ini. Tuhan berkati mereka di dalam tugas dan pelayanan mereka. Selanjutnya Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sedia dan siap untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan Mazmur berbalasan dari Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ibu-ibu, kami silakan duduk kembali. Selamat sore ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Allah yang terambil dalam Perjanjian Baru, Matius pasal yang ke-27 ayat 27 hingga yang ke-31. Untuk itu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami, mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang akan kami baca dan renungkan bersama. Tuhan, tolong pakai hamba-Mu menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru, Matius 27 ayat 27 hingga yang ke-31. Demikian, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Silakan duduk. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang-orang yang teraniaya dan diperlakukan tidak adil pastinya akan menuntut keadilan. Bahkan mereka akan protes, berteriak, bahkan demonstrasi. Dan pastinya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa dirinya benar
dan tak sepantasnya menerima perlakuan yang tidak adil. Beda dengan reaksi Yesus terhadap ketidakadilan atas dirinya. Memang ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus terkesan janggal di mata orang banyak. Kenapa? Ia pasrah dan menerima perlakuan yang tidak adil. Penderitaan yang dialami Yesus bukan disebabkan karena ia terbukti bersalah, melainkan dipicu oleh kebencian serta kedengkian para elit agama Yahudi. Di sini Matius menggambarkan penderitaan Yesus secara detail. Ia dibawa oleh para serdadu, pakaiannya ditanggalkan dan dikenakan jubah ungu. Sebagai tanda olok-olokan kepada Yesus, kepalanya dipakaikan mahkota duri dan dihina, diludahi, kepalanya dipukul. Dan Yesus kembali diejek, bahkan ditelanjangi dan dibawa untuk disalibkan. Ibu-ibu yang berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengalami kondisi seperti Yesus, mungkin kita akan protes dan mengajukan gugatan sebagai bentuk protes kita. Lain halnya dengan Yesus. Ketika dia diludahi, ditampar, menerima pukulan, tendangan, dicambuk, bahkan diberi mahkota duri yang amat sangat menyakitkan, hingga hinaan yang paling tinggi, digantung setengah telanjang, kaki tangan dipaku pada tiang salib, terpancang di sengat terik matahari pada siang hari di Bukit Golgota, dengan tubuh kekurangan cairan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semestinya kita sadar diri, kitalah yang seharusnya menerima penderitaan itu. Untuk merasakan digantung, dihukum mati, disalib di Golgota. Karena dosa, kekebalan dan kedurjaan dan kejahatan kita. Akan tetapi, Yesuslah yang telah ditentukan kerajaan Allah untuk menanggungnya, menggantikan kita dan keluarga kita. Melalui nyanyian tembang hamba Tuhan yang menderita, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bernubuat dalam Yesaya 53 ayat 2-7 dikatakan di sana. Sebagai taruk bakal tunas, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah atau kutukan, pukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekalian disesatkan seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pemantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Melalui ibadah Pelkat pada sore menjelang malam ini, kita diingatkan kembali bagaimana hendaknya dapat dikatakan kita sebagai wanita-wanita, pengurus dan anggota Pelkat PKP GPIB Tugu Jakarta, beserta seluruh isi rumah tangga kita. Kita sering mendengar bahkan melihat di media bagaimana wanita mengalami
kehinaan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga masing-masing, baik secara fisik atau batin, oleh keluarga atau orang-orang yang kita kasihi. Apa yang dirasakan mungkin kita akan dendam setelah mendapat perlakuan yang demikian. Melihatnya saja kita pasti akan marah. Terlebih kita yang mengalaminya, pasti ada sedih, kecewa, apalagi merasakannya. Padahal belum tentu kita melakukan kesalahan tersebut. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Yesus ketika menerima semuanya itu? Yesus harus menerima itu seperti apa yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Dan karena tindakan kasih, pengorbanan Kristus Yesus melalui Via Dolorosa atau jalan salib, bahkan dengan kematian dan kebangkitannya, maka kita mengalami penebusan, pengampunan dosa, dan keselamatan dari dosa dan maut. Karena itu marilah kita pelihara terus kekudusan dan kualitas baik dari tubuh kita, bijaksana dalam penggunaannya, agar tubuh kita yang sudah kudus dibasuh oleh darah Yesus akan terus terpelihara, jangan lagi kembali menjadi tubuh celaka yang mencela dan menyakiti sesama kita. Pada saat kita bersama-sama mengingat rayakan Hari Raya Jumat Agung esok hari, dengan mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus, untuk itu mari kita bersyukur atas pengorbanan tubuh dan darah Kristus di Bukit Kalvari. Melalui perjamuan kudus, kita diingatkan bagaimana pengorbanan Kristus tidak akan menjadi sia-sia kalau kita melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Ibadah Pelkat PKP malam hari ini, marilah kita periksa hati dan hidup kita, introspeksi diri apakah tubuh dan hati kita tetap terjaga, tetap terpelihara dalam kualitas hidup yang kudus, dan tetap shalom dan tidak berubah menjadi tubuh yang celaka. Untuk itu, mari kita mawas diri dengan menghayati apa kata Alkitab dalam renungan kita pada malam hari ini. Untuk mengakhiri daripada renungan kita pada saat ini, kita boleh membaca di dalam Matius 12. Kita boleh bersama-sama melihat dalam Matius 12 ayat yang ke-43 sampai 45. Dikatakan di sana, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas keangkatan yang jahat ini. Oleh sebab itu kita diingatkan kembali, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah ditebus lewat kematian dan kebangkitannya, lewat penderitaan yang Yesus alami, mari kita boleh terus hidup kudus di dalam dan bersama dengan Tuhan, sambil melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, melakukan hal-hal yang baik. Mari kita tunjukkan kualitas hidup kita yang percaya kepada Kristus sebagai anak-anak Tuhan zaman ini. Mari, sekalipun kita diperhadapkan dengan COVID-19, tapi lewat keadaan seperti ini, kita justru lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Kristus telah membayar lunas demi keselamatan saya dan saudara. Amin. Memandang salib Raja.
Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyafaat, kita satu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur, berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sore menjelang malam hari ini, kami boleh mengadakan ibadah pelkat PKP di GPIB Jemaat Tugu. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan, sekalipun Tuhan lewat virtual. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan, kami akan terus diberkati, kami akan terus dijaga dan pelihara. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bergumul untuk gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat. Mari Tuhan tolong memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Mari ya Tuhan, Engkau memampukan mereka, karuniakan marifat otoritas kepada mereka, agar mereka boleh terus Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Oh Bapa, dalam Yesus Kristus, kami berdoa khususnya untuk GPIB Jemaat Tugu. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati akan hamba-hamba-Mu, yang Tuhan boleh pakai menjadi alat di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan tolong terus berkati, kuatkan mereka, sehat-sehatkan mereka ya Bapa. Berkati mereka, agar mereka boleh terus Tuhan pakai dalam pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat GPIB Tugu. Terlebih khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk pengurus pelkat PKP GPIB Jemaat Tugu. Tuhan, dari ketua sampai anggotanya, mari Tuhan memberkati mereka, ikat mereka dengan tali kasih sayang Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, agar mereka boleh terus melanjutkan tugas panggilan mereka selaku wanita-wanita yang hebat di dalam dan bersama dengan Tuhan, untuk menjadi lilin dan terang menyinari seisi jemaat GPIB Tugu, bahkan seisi rumah tangga mereka. Oh Bapa, dalam Yesus Kristus, kami teringat juga untuk kekasih-kekasih kami yang menderita sakit penyakit. Tuhan tolong mereka, lawat mereka, jamah mereka dengan segala keberadaan mereka ya Bapa. Dari tempat ini Tuhan, kami sehati sepikir dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan, bahkan pemulihan kehidupan mereka, dan pada akhirnya mereka boleh terus memuliakan nama Tuhan. Oh Bapa, dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk negara ini Tuhan. Tuhan tolong agar negara ini Tuhan boleh Tuhan pulihkan, agar ya Tuhan Yesus kami boleh terus beribadah seperti yang kami rindukan selama ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah sembah syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah Pelkat PKP dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, dan yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Pelkat PKP. Ibu-ibu, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus di dalam surga, dalam ibadah Pelkat PKP ini, kami mempersembahkan semua berkat yang telah kami terima daripada-Mu, yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta Pelkat. Kami atas nama pengurus Pelkat PKP dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Penatua Nyonya Dece Benyamin Matialu sebagai pemberita firman pada ibadah Pelkat PKP malam hari ini. Juga ucapan terima kasih kepada operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah Pelkat PKP secara virtual pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kini kita memuji Tuhan kepala yang berdarah. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan mari arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.